Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak Ustaz? Mudah-mudahan antum tetap semangat belajar, sehat, dan ibadahnya semakin bertambah imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak Ustadz semuanya, kita belajar PPKN bersama Ustadz, yaitu tema 7 subtema 1 kelas 5 materi PPKN, makna Sumpah Pemuda sebagai keberagaman bagi identitas bangsa Indonesia. Kita mulai belajar, marilah kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita buka pelajarannya dan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan video ini bermanfaat bagi antum semuanya ya. Tujuan dan pembelajaran hari ini, yang pertama dapat menjelaskan makna peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 bagi Persatuan Indonesia. Yang kedua dapat menjelaskan makna peristiwa Sumpah Pemuda 1928 bagi siswa. Yang ketiga dapat menumbuhkan sikap bersyukur, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mencontohkan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan antum bisa melaksanakan dan mengamalkan tujuan pembelajaran ini ya. Kita masuk ya, pembelajarannya. Sebelum itu perhatikan baik-baik gambar ini. Perilaku apa saja yang kamu lihat? Coba jelaskan. Ada siswa, ada orang memegang bendera sambil hormat. Nah, ya, Ustaz jelaskan ya. Mungkin antum sudah tahu. Ini adalah salah satu perilaku disiplin dan penuh tanggung jawab terhadap persatuan Indonesia, terutama makna dari Sumpah Pemuda kita contohkan di sekolah kita. Dan ilustrasi contoh Sumpah Pemuda di sekolah ya. Sekarang kita lihat makna keberagaman Sumpah Pemuda sebagai identitas negara. Nah, keberagamannya sebagai identitas negara, kita lihat contoh wujud nyata dalam sejarah Indonesia, dalam keberagaman bangsa Indonesia adalah semangat persatuan para pejuang yang terdiri dari anggota PPI ya, persiapan para pejuang pemuda Indonesia ya, diwujudkan dalam Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang akhirnya lahir Sumpah Persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita lihat ada pemuda-pemuda yang bersatu untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Lihat contoh semangat pemuda, yaitu Presiden Republik Indonesia siapa? Ya betul, Soekarno ya, yang membangkitkan semangat jiwa pemuda dengan katanya, ayo bangkit dan berjuanglah wahai pemuda Indonesia ya. Itu semangatnya kita sebagai pemuda, contohnya Presiden Soekarno. Bunyi Sumpah Pemuda ialah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia ya, tanah Indonesia.
kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini teks lama ya. Membaca bunyi Sumpah Pemuda ya. Selanjutnya, apa makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, memaknai cinta tanah air ya. Tumbuh rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Dan untuk mendorong semangat juang ya, untuk membangun bangsa Indonesia ya. Dan untuk ajakan ya, menjaga keutuhan bangsa ya. Ajak bersama-sama teman-teman atau orang lain sama-sama menjaga keutuhan bangsa. Kemudian untuk menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Itulah makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Yaitu makna Sumpah Pemuda bagi siswa atau pelajar ya. Satu, menghargai perjuangan Indonesia ya, dan menghormati dan menghargai perjuangan Indonesia. Kemudian yang kedua, mencintai Indonesia dengan segenap hati. Yang ketiga, semangat untuk berjuang ya, menumbuhkan semangat untuk berjuang. Yang keempat, mengajak teman dalam menjaga keutuhan NKRI ya. Selanjutnya terakhir, bangga menggunakan bahasa Indonesia ya. Sehingga kita sebagai pelajar harus menanamkan dan melakukan ya setiap hari baik di rumah maupun di sekolah ya. Yaitu contoh perilaku Sumpah Pemuda. Tadi kita hanya melihat pemahaman ya, makna dari sebagai bangsa Indonesia dan sebagai siswa. Sekarang bagaimana kita mencontohkan perilaku Sumpah Pemuda ya. Yang pertama, menghargai antar suku dan golongan ya. Yang kedua, perilaku yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari ya. Yang ketiga, menjaga toleransi. Nah, itu contoh perilaku Sumpah Pemuda yang kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir, silakan buat tugas video rekaman ya, yang isinya yang pertama, ceritakanlah lahirnya Sumpah Pemuda di Indonesia ya, sesuai dengan video yang antum lihat, boleh atau boleh lihat buku ya. Yang kedua, apa contoh sikap Sumpah Pemuda bagi siswa di sekolah? 5, silahkan cari contohnya 2 ya. Yang ketiga, silahkan kumpulkan video rekamannya, kirim ke WA Ustadz atau Ustazah di kelas masing-masing. Itulah hari ini pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum di rumah dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatan dan terus menjaga ibadahnya ya. Jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.